Nah, kita sudah ditendang. Kalau kita sudah ditendang, pastinya kita sudah terjungkul. Nah, jadi kita nggak sempat mencoba menjawab pertanyaan yang dari NTT. Gimana cara tip untuk menghadapi lawan yang mana itu tusukan yang cara mendobrak atau secara drag. Nah, jadi gimana solusinya? Nah, kami jawab dengan teman saya yang mana saya langsung dengan pakarnya di Formulan sudah Selewa Warna, yang mana ini tetap Mas Edi, yang mana ada 4 pertanyaan dari Mas Roland dan dari NTT ini. Ini yang pertama, yang dari leher, terus baju, terus dari tangan yang diambil baru dilobrak, dia menikam. Saya jawab cuma 2 saja. Karena apa? Yang 3 atau yang lainnya itu sama. Yang pertama, Mas Edi ini pengen jawab langsung sebelum menyentuh lawan, sebelum memegang anggota tubuh kita, yaitu kita harus membaca orang yang sebelum mendekati pada kita, maupun itu lawan maupun itu kawan, karena kita harus mempunyai rasa curiga ataupun rasa khawatir. Oke, saya jawab yang pertama. Ini Mas Edi, sebelum kita menyentuh ini kan kita pastikan kita sudah terjatuh atau tersimpul lutut ya. Jadi yang pertama Mas Edi ini jawab langsung sebelum anggota tubuhnya disentuh, maksudnya belum dipegang. Jadi yang pertama saya jawab dari pertanyaan Mas Roland yang dari NTT. Jadi posisi ketika ada serangan mendadak, ini kita harus tahu sebelum mereka melangkah. Jadi yang pertama saya jawab, pastinya akan terjatuh begini. Nah, jadi yang pertama kita sebelum memegang, pastinya Mas Edi ini sudah menyerang duluan. Kalau saya sudah curiga ini mendadak. Nah, pastinya kan kalau sudah ditendang, pelan Mas Edi, tendang, pastinya saya kan sudah kelempar sini. Nah, pastinya Mas Edi diambil bagian. Nah, patah pastinya Mas Edi. Oke. Nah, jadi Mas Roland atau semua teman Alpan Bola, Tretan semua yang ada di Madura maupun di luar Madura, kami ini hanya sebatas berbagi teori maupun berbagi pengalaman yang kami tahu, meskipun sederhana. Jadi yang pertama, ini kita harus jangan sampai kita tersentuh duluan, ya Mas Edi. Jadi kita yang pertama, pas lawan sudah menyerang, pastikan kita sudah ditendang. Kalau kita sudah ditendang, pastinya kita sudah terjungkul. Nah, dipegang begininya Mas Bro. Lah, terus kalau ini pegang gimana? Berarti ya yang harus cepat kan Mas Edi? Iya. Ini Nah, jadi sebelum kita dipegang lawan, mending kita harus menyerang duluan. Yang kedua, seumpama kita tidak tahu kalau kawan ini menyerang. Nah, terus saya sudah sempat memegang, ini pertanyaan Mas Roland pastinya ini. Kita memegang bahu maupun tangan maupun baju, ini ada solusi. Seumpama kita sudah terpegang oleh lawan ataupun kawan. Nah, terus posisi pisau pastinya kan ditaruh di belakang. Nah, jadi langkah awal kita harus mengambil anggota lawan yang sudah menyentuh duluan, gitu kan Mas Edi? Yes, ya. Nah, jadi kalau kita sudah pegang begini maupun kita dipegang ini, langkah awalnya gimana Mas Edi? Oke. Langkah awal ini. berarti kan kita harus ambil anggota yang kita dipegang duluan ya. Oke. Nah, jadi kita nggak sempat. Mau tusuk Mas Edi nggak sempat. Ini kamu. Iya. Oh iya. Jadi nggak sempat Bro. Seumpama kita begini. Begini. Terus saya mau tusuk dia. Nah, jadi untuk menghindar dari pisau lawan, pastinya kaki Mas Edi ini menghalangi kaki kawan tadi nih. Pelan Mas Edi. Nah, loh, jadi kita nggak nyampe. Pasti ini pegang.
kawan. Jadi kalau ini melawan, pastinya sama Mas ini dikasih tekanan. Jadi semua apa yang saya peragakan, semoga kawan-kawan Alfanggolang juga tidak sampai terjadi seperti ini. Semoga selamat dari mara bahaya. Cuman ini hanya sekedar berbagi tutorial dan juga berbagi pengalaman dari perguruan pencaksilat Madura. Salam pencaksilat, salam sehat. Jadi jelasnya, yang mana kebanyakan kalau orang mau tusuk lawan ataupun kawan yang tidak disangka-sangka mau menusuk, pastinya pisau dari belakang. Jadi kita harus curiga orang yang tangannya ini ke belakang, kita harus curiga dulu. Terus orang yang tiba-tiba mendekati kita, sebelumnya tidak dekat, terus tiba-tiba dekat, harus kita punya curiga. Jadi keseluruhan pertanyaan Mas Roland ini yang dari NTT, ini kita harus punya curiga terhadap apa? Orang yang mendekati kita. Apalagi dia punya anggota tubuh yang mencurigakan seperti begini. Kita harus curiga seperti begini. Kita harus curiga. Takutnya ini ada pisau, bro. Kayak begini, takutnya ada pisau. Kalau begini, paling tangan kosong. Kemungkinan besar kita tidak sampai terjadi apa yang kita tidak inginkan. Kalau ada kawan mendadak mendekat, ada begini, kita harus curiga. Terus ada begini, kita harus curiga. Oke, jadi sebelum kita menghadapi lawan, seperti pertanyaan Mas Roland yang dari NTT, kita harus melawan sebelum dia menyentuh. Dengan artian tadi seperti yang diperagakan Mas Edi tadi itu, dengan tendang secara lurus ataupun dia pegang anggota tengahnya kah ya. Terus yang kedua, kita mengambil dari serangan dia yang dia pegang pertama. Kalau dia ambil di bahu, kita ambil. Jangan kita mengambil pisaunya, karena pisaunya belum menyerang. Jadi kalah cepat, kita kalah. Selisih satu helai rambut kita dapat. Jangan sampai terjadi. Salam pencaksilat, salam Madura.